sahabat, jadi aktivitas kita juga tidak terganggu dengan ya. Dan di hari Senin sore, edisi hari ini 21 Maret 2022, kita akan kembali bersama dalam program Bincang Musisi Minang. Nah, kira-kira siapa sih musisi yang akan kita ajak ngobrol sore hari ini, sahabat budaya? Dan alhamdulillah, kali ini kita sudah terhubung via Zoom dengan musisi kita ini, yaitu ada Anjas Wasahe. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Anjas. Iya, lagi di mana nih sekarang? Oh, lagi di studio. Tempatnya maksudnya lagi di Kota Padang. Oh iya, kurang jelas ya? Ya, kalau musiknya mati baru jelas. Oh gitu, jadi tadi tabrakan sama musiknya ya? Ya, Jadi tenggelam, suara kakak jadi tenggelam. tenggelam, tapi kali ini sudah muncul ke permukaan ya? Ya. Oke, Anjas Wasahe itu nama kerennya sih kayaknya ya. Nama kerennya. Tapi Bang Anjas sendiri sekarang lagi di mana nih? Lagi di Padang atau di mana? Lagi stay di Pekanbaru sekarang. Oke, berarti aslinya memang stay-nya di Pekanbaru ya? Asli Pekanbaru. Oh, asli Pekanbaru. Kampungnya di Pasaman. Oh, Pasaman. Berarti satu kampung kita. Pasamannya di mana? Timur. Oh, Pasaman Timur di Rao. Agak jauhan dikit ya. Kalau aku mah di Pasaman Barat di Kinali. Oh. Oke. Oh iya benar. Berarti memang ada darah Sumatera Baratnya juga lah ya. Dan dengan orang Minang. Oh, jadi memang kampungnya di sini berarti orang tua perempuannya yang di sini. Ya. Orang tua laki-lakinya orang Pekanbaru. Orang Medan, Melayu. Medan Melayu. Oh, masih satu rumpun lah ya kita semua ya. Berarti emang stay masih di situ-situ aja. Anjas sendiri, aku manggilnya Bang apa Anjas apa gimana sini? Bebas Kak, boleh Anjas, boleh. Oh, boleh. Kita panggil nama aja ya, biar lebih akrab. Oke, Anjas Wasahe. Berarti ini memang nama panggung ya istilah nama bekennya ya. Kalau nama aslinya boleh kasih bocoran nggak? Nama aslinya Muhammad Anjasman. Oh, berarti emang ada Anjas-Anjasnya. Ya. Oh, tapi dibikin lebih keren dengan Wasahe. Iya. Emang Wasahe ini ada maknanya nggak? Itu panggilan dari teman-teman di Medan dulu. Wasahe itu kan awak dulu pendiam dulu, nggak banyak ngomong kan, jadi oh gitu. Santai kali wajah si Anjas ini, jadi wajah santai gitu. Wasahe. Oh sih. Jadi Anjas si wajah santai lah ya. Melekat ke nama, jadi nama bekennya sekarang Anjas Wasahe. Nama artisnya lah gitu. Nama artisnya benar. Sebenarnya aku masih belum terlalu familiar dengan Anjas Wasahe, tapi setelah didengarkan suaranya kayaknya tingkat kemerduannya cukup tinggi gitu ya. Itu memang diasah secara resmi, maksudnya melalui tes les vokal atau sebagainya, atau memang udah pemberian dari yang di atas nih? Kalau dibilang pemberian dari di atas itu udah pasti. Udah pasti kan? Ya benar. Cuman Anjas nggak ada les vokal, nggak ada. Oh nggak ada, otodidak aja. Keturunan ya juga karena almarhum mama memang penyanyi, nenek juga penyanyi, ayah musisi lah semua. Jadi darah musisinya sudah mengalir gitu ya. Ternyata emang nurun gitu ya. Pantesan aku nggak bagus-bagus banget suaranya. Soalnya nggak ada darah-darah seni dari orang tua. Karena waktu kecil dulu bukan penyanyi, Kori. Soalnya cengkoknya mengaji. Itu biasanya kalau jago ngaji, bahkan beberapa musisi yang udah kita wawancarai di Pro 4, itu banyak yang kori juga basicnya. Kori tingkat Sumatera Barat. Dari kori, azan, gitu tuh belajar nyanyi. Pantesan merdu, karena yang disenandungkan udah Al-Quran duluan, baru ke nyanyi gitu ya. Nah, ketahuan bakatnya di bidang tarik suara ini udah sejak kapan nih Anjas? Sejak di Medan juga sih, ikut band dulu. Oh, anak band. Itu kan terlalu banyak saingan gitu, terlalu banyak vokalis atau penyanyi gitu kan. Jadi vakum lah gitu. Cobalah merantau ke Pekanbaru gitu. Oke, berarti Medan dulu baru ke Pekanbaru. Ya, Medan dulu. Nah, dikembangkan di Pekanbaru. Berarti itu seusia udah tamat sekolah ya? Udah lebih pun udah kerja dulu. Oh, udah kerja bahkan. Berarti udah kerja baru terjun ke musik gitu ya? Iya. Kirain dari SD udah ketahuan, dari SMP udah ikut-ikut ajang tarik suara gitu enggak ya? Enggak, kalau dari SD tuh
fokusnya ke itulah lomba-lomba azan, lomba-lomba MTQ gitu. Oke. Lomba nyanyi ada juga sekali, cuman Mm-mm. nggak terlalu banyak sama lomba azan, lomba ngaji gitu. Oke, lebih religius lah ya, lomba yang diikuti sampai ya semakin ngelihat ke sini kayaknya jadi anak band makin keren gitu, jadi anak band gitu. Tapi anak band bisa dibilang suaranya nggak seperti bawain lagu Minang ini kan, kayaknya tekniknya lebih sedikit lebih tinggi gitu kan ya, ada cengkoknya, susah Tapi ya. susah, irama lagu Minang ini susah karena dulu nggak tahu lagu Minang, buta sama Oke. sekali. Bahkan Semenjak nggak tahu. merantau di Pekanbaru, walaupun saya orang Minang, mama saya orang Minang, nggak tahu karena lahir di Medan, besar di Medan kan. Iya benar. Susah. Itu belajar, alhamdulillah dapat. Oh gitu. Jadi cerita pertama kali bikin lagu Minang ini gimana sih? Ceritanya dulu, hanya dulu sempat ngamen di Pekanbaru nih. Ngamen tuh belajar lagu Minang. Nggak salah dulu waktu itu ikut-ikut festival juga sih lagu-lagu Minang di sini. Yang kenalin lagu Minang siapa? Yang kenalin lagu Minang ke Anjas siapa? Ya, lihat YouTube. Oke, berarti ada ketertarikan sendiri ya? Nah setelah itu bawain waktu ngamen nih bawain gitu. Bawain, rupanya mendayu-dayu gitu lagu Minang, sama kayak lagu Melayu. Nah benar. Sama tuh, kalau disandingin sama tuh. Karena kan bapak orang Melayu itulah, pelajari kan, jadi dapat belajar Melayu sama Minang. Oh gitu. Jadi kalau Melayu digabung sama Minang jadinya Anjas Wasai gitu suaranya. Maksudnya iramanya tuh iramanya ya. jauh gitu. Di situ aja. Oke. Jadi dari situ awalnya, terus pertama kali lagu tadi belum dapat tuh, bikin single Minang itu gimana? Pertama kali bikin single Minang? Iya. Atau memang ada lagu sebelum lagu Minang? Belum. Masih cover-cover gitu. Covernya lagu apa? Minang juga? Lagu Minang juga. Oke. Lagu apa waktu itu ya? Tapi udah dihapus sih dari pihak YouTube. Oh, karena lisensi. Oke, berarti emang lagu Minang dulu, habis itu udah cover-cover lagu Minang, terus ada yang ngelirik karena suara bagus dari pihak label. Ketemu kawan, ketemu sama manajemen, Nurman kan. Oh iya, mana tuh wajahnya Bang Nurman? Udah WA aku tapi nggak kelihatan wajahnya. Itu ada di situ. Oh, ada orangnya di situ. Oke, siap. Jadi Bang Nurman nih yang pertama ngelihat bakatnya Anjas. Ya. Akhirnya ditawarilah bikin single gitu. Single. Masih ingat apa yang pertama singlenya? Waktu itu lagunya judulnya Cinto Babaleh Angan. Cinto Babaleh Angan. Lah, Bang Nurman kok nggak ngirim ya? Itu pertama kali ya? Berarti sebenarnya kalau udah di total udah berapa lagu Minang nih Anjas? Kalau di channel Manpro udah 4. 4. 5 atau 4? 4 ya, 4. Oh, 4 ya? Tapi untuk di channel orang ada juga sih. Ada beberapa juga lah. Oh, berarti sebenarnya Anjas sendiri tidak di bawah naungan satu label gitu? Ya, tapi masih freelance gitu. Oh, freelance. Yang tetapnya memang di situ? Di Man Production? Man Production. Oh, oke. Man Production ini Nurman ya? Ya, nama inisialnya gitu, Nurman. Oh gitu, oke. Berarti sejak pertama kali bikin single memang udah di Man Production, udah di situ barulah lahir single-single berikutnya. Baru dipanggil-panggil orang yang punya channel YouTube. Oh dipanggil sama label yang punya channel YouTube label, gitu ya. Karena seiring perkembangan zaman sekarang itu untuk pasarnya lagu bukan pakai kepingan CD lagi ya. Iya. Anjas emang pernah bikin lagu itu dalam bentuk CD gitu? Lagu Minang? Iya. Ada kemarin baru tayang sebulan yang lalu di channelnya labelnya Elta Record. Yang Tangihiat apa? Yatim Piatu. Parasayan Anak Piatu. Parasayan Anak Piatu. Oh tapi itu memang dipasarkan secara digital juga kan ya, tidak berupa fisik. Kepingan CD sekarang udah nggak lagi ya? Udah nggak zaman gitu. Udah nggak zaman ya, emang susah juga sih. Biasanya kalau juga kepingan CD harus selesai satu album ya. Sayang juga kalau di burning cuma satu lagu kan. Oke, berarti pertama kali ditawarkan itu langsung diterima pasti ya waktu bikin lagu Minang. Itu ciptaan siapa lagu yang pertama?
Lagu yang di mana tuh? Yang pertama. Ciptaan Nurman. Oke, jadi yang punya production house juga pencipta lagu ternyata ya. Iya. Nah ini besok nih Bang Nurman yang kita ajakin ngobrol nih. Gimana cara melihat bibit-bibit baru muncul gitu ya. Berarti langsung ditawarin karena udah tahu karakter suaranya Anjas, terus langsung ditawarin lagu gitu ya. Lagunya itu pas, gitu. Lagunya lagu sedih ya rata-rata ya. Belum ada lagu yang temponya ngebeat gitu yang dibawain sama Anjas. Ngebeat belum, rencana ada sih. Oh, itu masih rencana gitu, masih diancang-ancang gitu. Oh, masih diancang-ancang apa udah dikerjain? Masih diancang-ancang. Oh, masih diancang-ancang. Ada nanti besok. Yang temponya cepat ya, biar lagunya nanti distribusikan ke kita puterin pagi-pagi, biar lebih familiar juga lagu-lagunya Anjas. Nanti orang berkunjung ke channelnya Anjas gitu ya. Oke, berarti berangkat dari lagu pertama, terus waktu itu langsung dipasarkan secara digital, waktu itu cuma di channel YouTube ya? Mana, Pak? Di channel YouTube ya waktu itu di channel YouTube. Ya, pasarkan di channel YouTube waktu itu. Gimana waktu itu respon masyarakat? Maksudnya viewersnya banyak nggak? Viewer lumayan sih, lumayan. Sebagai pendatang baru lumayan ya? Karena kan masih pendatang baru, ibaratnya pendatang baru di Pekanbaru ini. Tapi alhamdulillah lah, banyak juga yang suka. Oke. Emang kalau menurut Anjas, orang Pekanbaru suka juga dengan lagu-lagu Minang? Suka banget. Oh, suka banget bahkan ya? Kalau dibilang Pekanbaru ini mayoritas itu banyak orang Minang. Oke. Jadi banyak orang merantau lah gitu. Banyak juga sih memang orang di Sumatera Barat hijrahnya ke sana, pergi cari peruntungannya yang merantau ya. Iya. Termasuk Bahkan Anjas. Kalau Anjas ngejob kan di acara-acara pesta, banyak yang ngajak acaranya orang Minang gitu. Oke. Kelihatan lah ya dari pelaminan yang dipakai ya. Ini orang Minang nih yang punya hajatan gitu ya. Karena udah dipelajarin kan lagu-lagu Minang nih, jadi mendarah daging jadinya. Suka gitu. Suka ya. Soalnya mendayu-dayu gitu, memang suka irama-irama seperti itu, suka kali. Karena mirip juga lantunannya yang awal basicnya itu memang menyenandungkan Al-Quran ya. Oke. Nah, setelah bikin single, otomatis tuh melekat dong nama artis gitu kan ya. Ada nggak perubahan yang Anjas rasakan setelah bikin single dengan sebelum bikin single? Alhamdulillah banyak perubahan. Banyak ya. Jadi banyak relasi gitu, banyak apa namanya, penggemar, fans ya. Oh iya, udah ada gitu fans clubnya? Banyak, udah ada Anjas Wasai Lovers namanya di Facebook. Waduh, mantep. Udah ada nih sahabat budaya. Tadi kan kita udah berapa hari ini coba sounding lagu-lagunya Anjas juga ya. Mungkin banyak yang suka dengan lagunya, mungkin bisa join juga jadi fans clubnya Anjas. Anjas Wasai apa tadi? Lovers di Facebook ada tuh Anjas Wasai Lovers. Oh, Anjas Wasai Lovers. Itu udah berapa tuh membernya? Udah hampir 1.000. Udah hampir 1.000. Wah, rame juga tuh kalau dikumpulin ya. Itu Pekanbaru tuh. Rata-rata. Banyak Pekanbaru sih, Pekanbaru dari Riau juga ada, dari Medan juga ada. Aku yakin dari Padang juga ada itu kalau di list satu-satu ya. Paling banyak tuh di Padang Panjang. Oh, Padang Panjang. Kemarin ada juga di radio FM. Radio apa kemarin? Di Padang Panjang radio apa namanya kemarin? Apa ya nama radio Padang Panjang? Udah sempat ngobrol juga sama radio yang ada di Padang Panjang. Cuman lagu dari channelnya Manpro udah dipromoin sama radio Padang Panjang tuh. Oke deh. Apa nama radio lupa. Pokoknya ada juga lah penggemar. Oh iya. Tambah di Padang nih, kita bakal muterin juga nanti secara reguler. Nanti Bang Norman jangan lupa juga lagu-lagu lainnya produksi dari Man Production sharing ke MD-nya aja biar nanti diputar juga di sini ya. Oke deh. Nah, berarti udah beberapa single dimunculkan, bahkan udah punya penggemarnya sendiri. Sepanjang karirnya di musik Minang, pernah dapat kritikan nggak? Kritikan ada sih waktu di biasalah netizen di YouTube komennya kan suka sembarang gitu. Tapi nggak ada yang sampai bikin down kan? Nggak ada. Cuman tuh ya biar aja lah, namanya juga haters kan. Haters itu sebenarnya orang yang kebalikannya pasti pengikut setia. Dia bakal cari
apa sih kekurangan seseorang, bahkan detail dia ngikutinnya pasti kan ya. Terlalu kepo lah ibaratnya gitu. Iya, terlalu kepo ngerecokin. Tapi aslinya Anjas tetap berkarya dong, itu nggak bakal jadi batu hambatan juga kan ya. Tetap semangat, itu nggak usah pikirkan gitu, biarin aja. Terserah dia mau ngomong apa, terserah. Iya, secara kan kita masih di jalur yang bener gitu kan ya. Tapi kalau dibandingin dengan sebanyaknya haters, lebih banyak lovers dong. Banyak yang support juga ya. Oke. Nah, dari single yang pertama itu jaraknya ke single yang kedua waktu itu ingat nggak berapa lama? Maksudnya jarak uploadnya bikin gitu? Iya. Oh, jarak upload beda dengan jarak produksi ya? Beda ya? Beda ya? Berarti produksinya dirutinkan nggak? Atau kalau Bang Nurman udah punya inspirasi aja? Dirutinkan ya? Dirutinkan? Sekali berapa bulan gitu? Jaraknya sebulan sekali. Oh, cepat juga ya, sebulan sekali ya. Memang harus produktif. Talentnya Manpro bukan Anjas sendiri, ada juga teman-teman yang lain. Tapi rata-rata talent di Manpro itu bawain lagu Bang Nurman? Ya. Oh, memang begitu ya. Tapi kalau ada juga lagu orang lain ada juga sih. Oh, ada juga. Oke. Berarti bisa dibilang Anjas kurang lebih 2 apa 3 tahun belakangan ini ya sebenarnya baru terjun ke musik. Itu 2 tahun lah, udah 2 tahun di Pekanbaru. 2 tahun kan? Dari tahun 2019. 2019. Oke. Nah, kalau musik Minang itu kan sekarang artis sudah banyak banget jumlahnya, mulai dari yang senior ya sampai yang baru sekarang udah kelihatan bibit langsung dipinang sama label, langsung bikin single kan. Nah, kalau Anjas sendiri ngeliat persaingannya seperti apa? Tapi kalau Anjas semenjak gabung di musik Minang ini, saya termasuk cepat gitu naiknya. Oh gitu. Oke. Itu kenal kawan itu langsung gitu. Banyak itu yang kenal. Oh ya. Langsung diajak beberapa label gitu, banyak yang ngajak. Oke, berarti cepat lah musik Minang nih. Berarti sekarang pun lagi ada yang sedang digarap ya? Bersama Man Production atau sama yang lain? Bersama Manpro. Bersama Manpro juga. Oh, ini ada ini nggak sih deadline rilisnya kapan gitu, atau menjelang puasa atau di bulan puasa, atau ada single religi? Enggak. Single religi belum. Belum ya. Mungkin insya Allah bulan puasa ini ada mungkin, ataupun habis lebaran gitu lah. Oh, oke. Berarti emang lagi udah proses gitu ya? Udah berapa persen nih prosesnya? Karena mau menyambut bulan puasa, mau siap-siap juga gitu. Balik ke Pasaman nggak lebaran? Insya Allah balik. Balik ya? Oh ya, besok balik. Oh, langsung besok? Langsung besok baliknya Sahabat Budaya. Oke deh. Nah, Sahabat Budaya silakan ingin langsung bertanya ke Anjas juga boleh di 081166 09240 atau bisa telepon juga di 812414. Dan siaran kita sore hari ini tidak hanya bisa didengarkan melalui frekuensi 92,4 MHz, tapi Sahabat Budaya bisa dengarkan dan saksikan juga melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Nah, Anjas, sebelum kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini, kayaknya kita bakal dengerin Anjas nyanyi lagi deh. Nanti kasih cuplikan dikit boleh ya? Boleh. Nanti deh kita bakal dengerin dulu. Ini kayaknya bisa dibilang single terbarunya dari Anjas yang dipromosikan sama Record ya. Judulnya Parasite. Jadi Sahabat Budaya jangan kemana-mana dulu, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini dari Anjas selesai dengan Parasite. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari desa wisata Kubu Gadang
Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Kita masih di Bincang Musisi Minang untuk edisi hari ini 21 Maret 2022. Dan via Zoom kita masih terhubung dengan Anjas Wasai. Nah Anjas, aduh itu luar biasa banget sih lagunya. Kayaknya bagi orang yang sedang mengalami hal tersebut kayaknya bisa kebawa perasaan ya. Ditinggali sama orang tua kayaknya bisa jadi nangis sendiri kalau udah dengerin itu. Boleh gak sih kita dengerin sedikit aja versi aslinya? Berapa hebat nih editingannya dari Bang Nurman nih. Apa bener asli aja nanti langsung dikasih musik. Oke, boleh ya di bagian referennya aja deh. Kita pengen dengerin nih lagu yang tadi judulnya Perasaan Anak Piatu. Silahkan. Mande mengadene tinggalkan sayui panggalan putui harapan ka Tuhan kuasonan den harokan hanyalah mande panarang jalan. Oke. Persis ternyata, waduh luar biasa nih. Apa? Lagi habis aja begitu. Gimana kalau udah ada? Itu bikinnya kayak bertingkat-tingkat gitu. Aduh, itu kayaknya butuh waktu sih seharusnya ya untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu. Tapi PR-nya Bang Nurman jadi nggak terlalu banyak ya untuk editing vokal. Oke, sikit-sikit aja. Biasanya kalau untuk produksi satu lagu itu butuh berapa lama sih Anjas? Paling 2 hari. Hah? 2 hari langsung selesai? Mulai dari kayak liriknya, iramanya apa gitu? Iya, paling lama 2 hari gitu. Oh 2 hari? Kemarin 1 hari ada. Oh maksud? Itu dubbing, langsung syuting. 2 hari kemudian langsung upload. Hah? Hari itu juga syutingnya? Iya. Aduh, dikebut nih sama Bang Nurman langsung selesai. Kejar jam tayang sama subscriber gitu. Oh gitu, baiklah. Memang sih ya kalau orang udah melek dengan digital kayaknya tahu pangsa pasarnya. Emang ada triknya, termasuk salah satunya bakal ditunggu-tungguin juga setiap kali mau nge-upload lagu gitu ya. Tapi 2 hari lumayan cepet tuh. Aku rata-rata dengernya paling singkat artis seminggu atau berapa hari gitu, ini 2 hari udah kelar ya. Ingat gak pengalaman pertama kali bikin video klip? Pengalaman? Masih ingat tuh? Gimana gitu kemarin ya, Dok? Itu kagok gak sih di depan kamera? Modelnya kan langsung diri sendiri kan ya? Ya, itu waktu itu di Pasar Pusat itu gak salah. Ada di salah satu di Pasar Pusat Pekanbaru namanya Jalan Tangka gitu. Oke. Nah, itulah awalnya. Lebih lama take vokal apa take video? Video ya. Ulang-ulang gitu. Oke. Banyak diambil, panas-panasan, main panas semua. Oh, nggak apa-apa lah demi ya. Oke, setelah itu berlanjut kayaknya udah biasa berada depan kamera ya. Oke, ya berarti jam terbang juga untuk nyanyi semakin tinggi ya? Semenjak di Pekanbaru ya alhamdulillah. Udah ke Kerinci, udah ke Maninjau, Ujung Batu. Oh gitu. Berarti emang udah ini ya, udah dipanggil kemana-mana ya. Apalagi jelang Lebaran ini banyak kebut pengen nikah ya.
Udah nikah. Udah nikah. Maksudnya orang yang manggil buat ini Anjas ngisi. Oh iya iya. Jadi makin Insya banyak Allah, gitu. Insya Allah Lebaran nanti Mm-mm. saya stay di Pariaman, ngejobnya di Oh, Pariaman. oh ngejob bukan stay buat sama keluarga kan? Enggak, Oh enggak, langsung ke ada Pariaman panggilan, loh. Mm-mm. di Pariaman gitu, Hajatannya itu tetap ini ya, acara barale gitu ya. acara barale. Acara barale. Wah, mantap nih, bisa kemana-mana. Mudah-mudahan nanti bisa dipanggil sampai keluar pulau gitu kan ya. Amin, Heeh. amin. Tapi ngomong-ngomong, Anjas ada terhimpun dalam sebuah komunitas atau organisasi para musisi gitu juga nggak? Kayak grup-grup gitu. Mm-mm. Kalau grup di WhatsApp nggak Atau ada sih, satu tapi manajemen aja? satu manajemen aja. Tapi Oh kalau gitu. grup-grup di sosial media kayak Facebook itu Mm-mm. banyak. Oh oke, karena teman-temanan gitu doang kan ya? Ya, grup-grup Heeh. seniman musik gitu. Oh oke deh. Nah kalau Anjas sendiri ciptain lagu juga nggak? Baru perdana satu lagu itu. Oh iya, yang mana? Yang Perasaan Anak Piatu tuh, yang maksudnya baru yang Oh, ditayangin baru itu. oh sebenarnya udah ada nulis beberapa lagu. Udah ada sih, cuman belum diolah gitu Oh, kalau belum bahasa diolah. sebenarnya. Oke, tapi udah di store sama Bang Norman, oke buat diproduksi ya? Nah, udah di Oh, store sama manajemen. oh siap untuk diproduksi. Itu daftar antrian udah berapa? Ud- Udah berapa ya? Aduh banyak nih kayaknya, nggak ngitung nih. Iya, iya. Udah ada Banyak soalnya kan di sini bukan bukan Anjas saya sendiri talentnya, banyak di sini talent bagus-bagus bahkan. Jadi Hmm. antri giliran gitu. Besok si Polan gitu. Oh gitu, oke. Nggak yang nulis ini loh, ternyata emang ada bakatnya bikin lagu juga, bawain lagu sendiri lagi, aransemen sendiri lagi gitu ya. Iya, Berarti awalnya emang jago bikin puisi, ngegombalin istri ya? enggak. Oh enggak, Awalnya enggak pandai buat lagu, cuman terus? belajar coba lah gitu kan. Heeh. Kalau kalau mencari-cari irama gitu, insya Allah mudah-mudahan bisa kalau irama. Tapi kalau lirik gitu Mm-mm. nggak pandai gitu. Oh nggak bisa ya? Nyatukan kata-kata itu nggak pandai. Nggak, mending nggak nyoba gitu Iya, daripada nggak tapi nyambung. kalau merubah irama dari sampel lagu yang asli, Mm-mm. terus kita bawain gitu, Mm-mm. insya Allah bisa dirubah irama dari yang asli gitu. Oh gitu, bisa improvisasi gitu ya? Nah gitu, berarti gitu. Mm-mm. Kalau Anja sendiri sekarang udah ngerasa punya karakteristik sendiri nggak? Ya, Udah ya? banyak sih orang-orang bilang seperti itu. Punya Mm-mm. karakter. Kayak cukup enak gitu didengerin, kayaknya bisa stay diulang-ulang terus tuh jadi nggak ngebosenin gitu ya suaranya. Karena ada Gombal gitu. nggak ada beberapa musisi yang kayaknya sekali denger itu udahan aja lah gitu. Beda, apalagi yang Bercanda memang ya. basicnya itu memang baca Al-Quran. Ada beberapa yang memang basicnya baca Al-Quran, nggak tahu kenapa setiap dia nyanyi itu diulang-ulang enak aja gitu. Kalau Anja sendiri punya channel khusus sendiri di luar label? Ada channel sendiri, Anjas Wasai. Emang Anja Swasai itu channelnya Nah, baru dibikin juga apa gimana? udah dari 2018 tapi sempat vakum sih, Kenapa? baru 2 lagu. Oh, berarti isi kontennya memang cover. Enggak, cover ada 2, single ada 2, baru 4. Single ada 2 juga single lagu Minang. Single Minang ada 1, Selorok Malaysia. Nah, Selorok Malaysia nih belakangan semua musisi hampir rata-rata sih aku lihat ya banyak bikin lagu Selorok. Emang kenapa sih? Emang Mungkin lagi karena pasarnya banyak? lagi naik daun mungkin ya. Iya. Karena kalau Selorok nih kan Mm-mm. nasional, jadi Mm-mm. siapa aja tahu gitu kan. Tapi kalau Bener. lagu daerah kayak Minang gini kan, Mm-mm. kadang orang Bengkulu dengerin, oh lagu Minang nggak tahu tapi Iya. gitu ya gitu. Enak tapi nggak tahu liriknya, nggak dapet gitu feel-nya saat Tapi kalau nikmatin. lagu Selorok kan nasional, jadi orang semua Mm. tahu. Bener-bener. Karena ada beberapa lagu Selorok dibawain sama orang Minang, nyantolnya ke nasional, bahkan semua orang jadi tahu ya gitu ya. Tadi coba kemarin tuh lagu Selorok, tapi Hmm. kalau Anjas bandingin Selorok sama Minang, Hmm. lebih menjual lagu Minang gitu. Oh gitu, kenapa? Karena kemarin tuh Selorok tuh kurang jalan view-nya. Hmm. Orang Berarti lebih suka uh-uh. lagu-lagu Minang gitu.
Oke, berarti udah lakukan riset kecil-kecilan ya, dilihat dari Iya, banyak viewersnya. Emang iya, sih, lagu Minang ini emang mendapatkan hati sih, mendapat tempat di hati para pendengar musik gitu. iya, benar. Heeh. Kalau musisi Minang sendiri yang menurut Anjas dijadiin contoh siapa? Atau idolanya Anjas, ada nggak sih? Maksudnya ini Jadiin bagus contoh nih ya. gitu. Iya. Kalau saya Anjas kagumi, terus sekarang ini David Istanbul. Wah, emang the best nih Bapak David ya. Masih selalu namanya disebut setiap musisi yang ditanya. Kenapa? Kalau menurut Anjas pribadi kenapa David banyak yang suka? Warna vokalnya tuh kalau saya nilai sama gitu. Ada kemiripan kan ya? Iya, bahkan Heeh. di Pekanbaru ini Anjas Wasa itu dijulukin David Istanbulnya Pekanbaru. Oh gitu, baiklah. Tapi lebih halus suaranya Anjas sih menurut aku ya. Iya, Tapi jadi karakternya David seketahuan. Dia nyanyi dari jauh aja tuh udah ketahuan itu David. tahu tebal. Heeh. Kalau Anjas sih kayaknya jam terbangnya yang mesti ditinggiin lagi ya. Iya, Jadi mudahan. semakin berkarakter, nanti orang juga tahu dengan sendirinya Anjas siapa dengan semakin banyaknya jam terbang, konsistensi juga dalam berkarya gitu ya Anjas ya. Iya benar. Ada kepengenan bikin single duet juga nggak sih? Pengen sih, kemarin tuh udah sempat lagu duet ada, tapi lagu Slorok. Oh, slow rock duet. Kalau lagu Minang emang belum. Minang belum ada. Belum ya? Belum. Tapi Udah ada untuk sih, cuman masih Mm-mm. dipending dulu. Oh, berarti udah selesai produksi, tinggal dipasarkan gitu ya? Iya. Oke, udah sampai tahap pembikinan video klip juga. Mm-mm. Tingkat kesulitannya lebih enak mana? Lebih enak nyanyi sendiri apa duet? Kalau Duh, nggak enak sama nih. aja sih, Nggak enak kalau bilang duet nggak enak, nanti nggak enak sama temen duetnya. sama aja sih, tapi kalau Sama. kalau duet lebih enak aja gitu, karena kan ada Mm. lawan gitu. Oh gitu. Jadi dibantu gitu kan. Untuk menyatukan chemistry-nya nggak lebih susah gitu? Heeh. Lebih susah mana? Lebih enak duet sih. Lebih enak duet ya? Tapi kalau masalah pembagian lebih enak sendiri kali ya? Ya, Ya, oke deh. karena kan untuk sendiri jadi. Iya benar. Berarti untuk Ramadan nanti emang nggak ada ya? Kayaknya artis Minang jarang ya bikin single-single religi gitu ya? Jarang. Jarang. Emang fokusnya itu lebih ke lagu Minang gitu atau sekarang udah merambah ke Slorok. Tapi udah pernah nyanyiin lagu dangdut juga nggak? Dangdut. Mm-mm. Awalnya sih memang dangdut, genre aja tuh dangdut sama Melayu. Oh, emang dangdut duluan. Dangdut duluan. Oh gitu, berarti sampai sekarang masih jago lagu dangdut dong. Insya Allah. Kalau ngisi acara-acara gitu lebih banyak request mana? Lagu Minang, lagu dangdut apa Melayu? Kebanyakan Minang sih, tapi dangdut ada juga, Melayu ada juga. Lebih susah Bahkan mana? Batak pun ada juga. Oh, Batak juga. Iyalah, gede di Medan. Lebih susah mana bawain lagu dangdut apa lagu Minang? Beda-beda cengkoknya kan? Beda-beda cuma sama sih. Mhm. Karena emang Dua-duanya sama. oh sama. Mm-mm. Oke, karena Kadang ada lagu yang payah cengkoknya gitu. Mhm, Ada juga lagu Minang ataupun lagu dangdut yang payah. mhm. Sama sih, menurutnya sama. Sama. Oke lah, emang karena udah dikunyah-kunyah setiap hari kali ya, jadi berasanya sama aja. Tapi boleh gak sih nyanyi lagu dangdut dikit? Penasaran juga nih. Mau request lagu apa? Oh, yang susah dong. Jangan yang gampang. Yang susah ya? Mm-mm. Yang suka mendayu-dayu gitu atau Iya, gitu? iya yang ini apa sih namanya cengkoknya naik turun berbelok Iya. belok belok. Oke, boleh. Apa tuh? Lagu-lagu lama lah ya. Oh iya boleh. Emang yang Iya, klasik iya. enak. Oke, sip. Kalau kau tak suka, mengapa tak kau katakan? Jangan kau berlari semasi dalam pelukan. Lebih sakit lagi kau mencintai dia yang ku anggap
seperti adik sendiri. Waduh, nggak kelihatan Minangnya beneran. Itu dangdut banget barusan. Oke, mungkin nanti bisa jadi Minang dangdut gitu ya. Bisa. Tapi pasannya, Akademi juga bisa. iya, baiklah. Suara dia mah bisa di-setel kemana aja nih sahabat budaya. Tapi memang kalau pasarnya sih ya, kalau nggak lagu slorok, rata-rata lagu sedih ya, lagu Minang pun kayaknya yang viewersnya banyak itu lebih ke lagu yang sedih bahkan ya. Iya, memang Mm-mm. cocoknya memang di lagu-lagu yang sedih mungkin. Karena memang suaranya Yang bisa. tentang tersakiti gitu, Mm-mm. Taniayo gitu Tania, ibarat bahasanya iya kan. benar-benar. Anya sehari-hari ngomongnya bahasa Minang apa gimana? Bahasa Batak apa bahasa Indonesia? Selama di Pekanbaru campur ada Minang, ada Indonesia. Kadang kalau jumpa ada Mm-mm. kawan di sini orang Medan bahasa Medan, Oh kayak ya, Ter- woi woi gitu. tergantung lawan bicara lah ya, bisa di-setel juga bahasanya ya. Bahasa Medan bahasa singkat. Oke deh. Berarti udah banyak juga saat ini yang sedang digarap ya. Baik Ya, itu garap sendiri atau juga bersama production house-nya ya. ya bersama label Manpro gitu. Lebih banyak ke Manpro ya. Ya, Berarti di luar Manpro itu baru Elta Record atau channel pribadi baru itu ya? di luar Manpro ada Mm-mm. Elta Records, ada ANP Musik Digital di Pasaman Barat Pasaman tuh. Barat, iya benar. Mhm. Terus tuh di RW Records Pekanbaru ada juga, di Mhm. FA Production Sia ada juga, Wis banyak juga nih. di Roberto Piliang Manajemen ada. Berarti itu kalau yang di luar Manpro itu dipinang sama labelnya itu ya, langsung minta ke Anjasnya gitu ya prosesnya ya. Ya langsung Oh oke deh, tapi diproduksinya tetap Man Production. tetap. Oke deh kalau gitu. Aduh sukses lah buat berbagai karyanya dari Anjas ya. Kalau harapannya Anjas sendiri ke depannya seperti apa? Harapannya mana ya? Ya pengen lah seperti kayak senior-senior gitu, kayak si Bang Odi Malik, kayak Bang Androy. Iya deh. Aduh, jadi seret gitu. Oke. Berarti pengen kayak senior-senior gitu ya. Ya, pengen. Yang dulunya kayaknya sampai sekarang bahkan tak tergantikan lagu-lagunya mereka ya. Semuanya nggak ada yang nggak hits ya. Semuanya hits. Bahkan Semuanya hits. lagu-lagu yang lama pun bisa Mm-mm. naik kembali gitu. Iya banyak yang meng-cover lagi. Kalau cover-cover lagu Anya sukanya lagu dari siapa? Cover banyak dangdut sih. Oke, jadi kalau cover lebih banyak yang dangdut ya ketimbang lagu Minang ya. Tapi kalau Ya, cover kan nggak ini ya. Kalau ngomong monetize ya, nggak uh, sebanyak yang ori dong jadinya otomatis ya. ya. Tapi Jadi, kalau untuk cover mm-mm. trauma rasanya gitu, karena kemarin tuh Kenapa? pernah di channel YouTube-nya Dika Ramli namanya kan, Mm-mm. ditegur sama pencipta lagu, Mm-mm. bahkan disuruh hapus. Dia Wah, nggak berani cover lagi, jadi takut gitu. itu gimana ceritanya? Ceritanya kita pihak manajemen tuh nggak ngelapor sama Pak Cipta Lagu gitu katanya. Oh gitu ya. Aduh, Udah, kenapa aku yang jadi tarik suara dulu di belakang? jadi trauma aja gitu. Oh oke, maka dari itu lebih suka bawain karya baru original punya sendiri gitu ya. Ya, Nah makanya juga kita tadi di pertengahan jeda, padahal kita muterin lagu Anjas nih. Kita nggak munculin lagu Anjas di channel YouTube kita. Nanti takutnya ditegur lagi sama Bang Nurman. boleh Karena langsung tanya aja nanti sama manajemen. iya, enggak, kita juga aman ya. Maksudnya secara lisensi yang punya karya originalnya. Jadi tadi kita menayangkan juga karya ya RRI Padang sendiri. Tapi untuk Anjas pokoknya sukses lah ke depannya ya.
Kita tunggu Amin. tuh antrian lagu yang akan diterbitkan satu persatu oleh Anjas, baik di channel pribadinya sendiri, apalagi di channel Manpro yang sudah membesarkan Anjas ya, termasuk di channel lain. Kita tunggu juga, mudah-mudahan sukses terus, dan jangan lupa nanti kalau ke Padang mampir ke RRI Padang. Siap. Kita ngobrol langsung di sini ya. Siap. Oke, Anjas, terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini, sudah berbagi cerita, mudah-mudahan menginspirasi juga para generasi muda yang memang punya bakat di dunia tarik suara, terus juga selalu berjuang untuk sesuatu yang baik ya, pasti juga akan mendatangkan hal yang baik gitu ya Anjas ya. Pantang menyerah yang pasti intinya. Terima kasih Anjas, sukses untuk berbagai karyanya. Kita juga buat RRI Padang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat budaya, itu dia obrolan kita sore hari ini. Seru ya mendengar seperti apa proses yang dialami, yang dijalani oleh seorang musisi sehingga dia berada di proses atau di titik sekarang, bisa menginspirasi banyak orang. Semoga. Baik, kalau gitu sahabat budaya, jangan lupa saksikan siaran kita di sore hari ini, Bincang Musisi Minang, di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 92,4 MHz.